selamat pagi, sahabatnya Yesus yang dikasihi. Di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini biarlah setiap kita diberkati di dalam Tuhan. Mari kita mempersembahkan kehidupan kita dalam puji kebesaran Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, biarlah namamu terpuji-puji, kami menyembah dan Kau tujuan Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Bapak Bapak, luar biasa di dalam Tuhan. Buat pagi hari ini kami sambut berkat-berkat yang spesial dan mau merenungkan sabda yang sudah menjadi kekuatan kami selama ini dan akan terus menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami dan taat pada kebenaran firman-Mu, dan biarlah di dalam firman baik lagi. Selubung-selubung yang menutup mata rohani kami dibukakan dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa setiap kali kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, selubung-selubung rohani kita dibukakan dan mengenal Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel ketika datang ke gunung Sinai, saudaraku, mereka mata rohani mereka terselubung. Tetapi Musa menyelubungi matanya dengan kemuliaan daripada Tuhan. Sangat luar biasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengenal Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, maka selubung kemuliaan itu akan menutup. Tetapi jikalau kita tidak datang kepada Tuhan, kalau kita tidak mengenal, maka selubung itu justru mata rohani kita sehingga kita tidak dapat melihat. Saudara, di dalam diri kita, ketika kita melakukan dosa, selubung kita akan menutup. Semakin banyak kita jatuh di dalam dosa, semakin banyak selubung. Itu sebabnya orang-orang yang terikat dengan dosa, dia tidak mampu melihat Tuhan. Orang-orang yang jatuh di dalam godaan, terikat di dalam yang belenggu kehidupannya, dia tidak bisa melihat Tuhan. Dia tidak bisa melihat pertolongan daripada Tuhan. Makanya Tuhan, jangan heran kalau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada orang yang bisa ada orang yang tidak bisa langsung, karena ketika mereka masih terikat dengan dosa, selubung itu belum bisa diangkat dari dalam diri mereka. Tetapi ketika seseorang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, selubung itu akan diangkat. Dan saudara akan melihat, kalau Roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kebenaran itu akan disingkapkan. Kebenaran yang kita ketahui itu akan mengerti. Saudara, di dalam 2 Korintus ayat 18, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua membutuhkan kemuliaan Tuhan dengan suka yang tidak bisa. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Roh yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan mendengarnya dalam kemuliaan semakin besar. Saudara, tidak ada penyingkapan tanpa pertobatan. Tidak akan ada terang tanpa kita keluar daripada kegelapan. Apa arti gelap? Ketiadaan cahaya. Saudara,
Kegelapan itu ketika tidak ada cahaya di sana, seseorang tidak akan bisa melihat segala sesuatu. Kalau saudara masuk di dalam satu ruangan, saudara kemudian mati lampu, saudara tidak akan bisa melihat sesuatu. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil. Makanya jangan heran kenapa ada orang yang tidak ngerti-ngerti juga tentang kebenaran, tidak ngerti-ngerti juga tentang pertobatan, karena dia masih suka tinggal di kubang. Kalau saudara masih suka tinggal di kubang, benar bahwa saudara itu akan tetap begitu. Makanya kualitas seseorang ditentukan sejauh mana dia mau meninggalkan dosa. Kualitas iman ditentukan seseorang adalah sejauh mana dia meninggalkan dosa. Jadi yang pertama saudara harus bertobat, maka segala sesuatu akan disingkapkan. Yang kedua, saudara itu harus bergaul dengan Tuhan yang adalah Roh. Kalau kita bergaul dengan Roh, maka roh kita juga akan diubahkan. Akan mimpi akan mengalami pertumbuhan buah-buah roh kalau kita sendiri tidak berhubungan dengan roh yang daripada Tuhan. Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ. Yang ketiga, saudara, dan kita semua mencerminkan kemuliaan dengan muka yang tidak berseri. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan dalam kemuliaan. Saudara, kemuliaan Tuhan itu akan menjadi nyata di dalam diri karena kemuliaan Tuhan terimpartasi, terimplementasi dalam diri seseorang. Dia bangun dengan roh. Makanya saudara kalau melihat saya merasakan kalau membuat ini, saya merasakan kalau membuat ini kurang ini kuat. Bangun. Jadi selubung itu bukan hanya sekali saja disingkapkan, tetapi hari demi hari, dan firman Tuhan katakan dari dalam gelap akan terbuka. That's why itu kenapa terjadi? Karena ada roh Tuhan. Pagi hari ini saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan adalah dengan judul tubuh yang tersembunyi dari Korintus 2 hingga Korintus 6. Saudara, kita akan belajar kalau kita mau terang Tuhan yang semakin nyata, kalau kita mengatakan berbuah, buah asli, buah roh. Kalau ada roh Tuhan, maka akan berbuah. Saudara yang diberkati, selubung itu harus disingkapkan. Kalau enggak, setiap selubung-selubung itu semakin menutupi dan kita akan tidak melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan semakin kenapa dikatakan, oh ini kok jauh dari Tuhan, oh ini kok dekat dengan Tuhan. Dia mau bergaul dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Yang membedakan antara kita satu dengan yang lainnya adalah bukan karena Tuhan sayang dan Tuhan gak sayang, semua. Tetapi sejauh mana selubung itu lembar demi lembar mau dipecahkan, dibebaskan sejauh mana ada dalam diri kita, memerdekakan dari kemerdekaan satu kepada kemerdekaan lain. Ibarat layer per layer, layer pertama lepas, layer semakin banyak dosa, semakin banyak layer yang menutupi mata rohani. Makanya saudara, kalau suami saudara itu masih terikat dengan roh perselingkuhan, perzinahan dan lain-lainnya, katakan sama dia, stop. Tuhan itu mengampuni, tapi kalau nggak stop, kau akan dibutakan, tidak akan mampu masuk ke dalam proses yang ini. Saudara, firman Tuhan dari 2 Korintus 4 berkata, oleh karena kesukaan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itu orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya, yang akan binasa, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dan mereka tidak melihat cahaya tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam berjanatan harga supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun
tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa bawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan kita menjadi nyata di dalam hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati, dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara 2 Korintus 5 ayat 11. Jadi sekarang yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekarang barang siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi yang ada di dalam Kristus, saudaraku yang diberkati, maka saudara dan saya mengalami yang daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau terang itu datang dalam hidup kita, seorang mampu menolak segala perbuatan itu sembunyi. Karena kalau selubung, artinya ada sesuatu yang ditutupi. Artinya ada dosa yang nggak benar itu ditutupi. Segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kita nggak bisa lagi. Kita tidak berlaku dan tidak melakukan. Melainkan kita transparansi, kemudian menyerahkan diri untuk diperjuangkan. Di Injil yang kami beritakan tertulis menyatakan aku tidak mau masuk. Saya orang-orang yang dimasakkan tidak inginkan day by day orang yang mau berbawa dan makanya kenapa Paulus itu bisa mengalami karena penyingkapan kebenaran itu ada di dalam diri dia. Dia memberi diri untuk oleh semua orang dan dia tidak membela diri. Kenapa? Karena waktu banyak. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang kita bukanlah orang-orang yang menyembunyikan perbuatan yang tersembunyi dan memalukan, tapi saudara, oleh karena selubung Tuhan sudah angkat, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam transparansi kebenaran makin hari semakin dalam kebenaran yang semakin. Dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, bila tersingkap firman mau memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mazmur 119. Saudara, kebodohan akan tersingkir bagi orang-orang yang mengejar kebenaran. Saudara, bila tersingkap firman-Mu akan memberikan terang bagi kita yang menerima. Saudara, stop perbuatan yang memalukan, stop melakukan dosa terikat-ikat, diam-diam di belakang istri, diam-diam di belakang suami, diam-diam di belakang orang lain, diam-diam di belakang jemaat. Saudara, kalau orang yang sudah terselubung dalam perbuatan-perbuatan yang memalukan, itu akan ditinggalkan sehingga dia mampu memberi diri dipertimbangkan oleh semua orang. Ibarat akuarium, saudara. Kehidupan sekarang akan tampaknya tidak bisa dinikmati banyak orang dan tidak. Kalau akuariumnya kotor, itu pasti akan dibersihkan. Nah, hidup kita yang penuh dengan transparansi, orang akan karena kita memberi diri dipertimbangkan. Ya, koreksi aja, saran saja, kritik aja. Ini aku. Itu demikian kata Paulus. Rela untuk dikritik. Orang yang tidak mau menerima masukan pasti ada yang dia sendiri. Orang yang tidak mau menerima saran, orang yang tidak mau menerima masukan, pasti ada sesuatu yang dia tutup. Dan apa yang dia selubungi itu dosa yang kemudian tidak mau dilihat. Mari kita bertobat. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak mau hati tetapi itu manusia lahiriah kami semua sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penyembuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sedangkan yang tak kelihatan adalah Tuhan. Saudara, jika saudara bertanya mana yang dahulu kita harus dahulukan, pelayanan yang dilihat manusia atau pelayanan yang tidak dilihat Tuhan? Saudara, yang harus kita utamakan adalah pelayanan yang tidak dilihat manusia, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Allah adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan.
Saudara, kalau kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mau bertobat, nggak perlu orang lihat. Tuhan, saya mau ampun, saya bikin ini, begini. Nggak perlu kamu kasih tahu orang pun nggak apa-apa. Tapi paling tidak kamu lakukan itu. Dan apa yang kamu lakukan di yang tersebut, itu pasti akan muncul keluar. Ketika engkau sungguh-sungguh bertobat, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan mengampuni saudara. Bereskan dulu hubunganmu dengan Tuhan. Bereskan dulu ikatan-ikatanmu dengan Tuhan. Makanya dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara, kita semakin tua, memang manusia lahirnya kita semakin merosot. Memang kita makin tua, makin bertambah rambut putih, makin renta. Tapi biarlah manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, makin tua kok makin pengen terus makin tua karena melihat sesuatu yang baru. Saudara, pendidikan Tuhan yang sekarang ini mengajarkan saudara harus mendahului dengan pelayanan roh. Baru saudara memulai dengan pelayanan dari pelayanan untuk melayani manusia secara saudara harus mulai dari pelayanan roh, bukan berarti dengan daging, tapi artinya saudara akan mulai dulu dengan bangun persekutuan hubungan dengan Tuhan, maka saudara dapat menjadi berkat bagi dia. Kalau saudara tidak, saudara akan gampang tidak mau dikritik, gampang tidak mau diberi saran, saudara akan mudah dikuasai oleh hati pahit dan kecil dan tidak mau. Saudara, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan sifatnya sementara, sedangkan kelihatan adalah sebab itu. Saudara, mari pada pagi ini izinkan mengungkapkan dengan rohnya. Biarlah sulung-sulung itu satu persatu menjadi pribadi yang lebih baik, sekalipun makin tua bukan makin menjadi. Saudara, persembahkan hidupmu. Jadi sekarang saudara, barang siapa yang dalam Kristus, engkau adalah ciptaan. Muliakan Tuhan dengan hidupmu, dan biar engkau terus berbuah di dalam roh, dalam kemuliaan yang semakin nyata. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari. Kalau ada seluruh dosa yang kami sembuhkan, Bapak, biarlah kami di tempat yang tersebut kami selesaikan itu bersama dengan Bapa di surga, sehingga kehidupan kami yang semakin merosot itu justru semakin memancarkan kemuliaan yang tiada habis. Mana Allah di situ ada kemerdekaan, dan kami akan memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, melainkan dengan cahaya kemuliaan yang berasal daripadamu. Diberkatilah setiap orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyingkirkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi dan datang kepada Tuhan. Dan kami percaya tuh, orang yang hidup di dalam kebenaran akan dimerdekakan oleh Roh Tuhan, dan buah roh akan semakin nyata. Kami berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut berkat-berkat pada hari ini. Makin Engkau kuatkan kami untuk meninggalkan dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang tersembunyi, dan menjadi orang-orang yang mau dipertimbangkan oleh semua orang, dan biarlah Kristus nyata di dalam hidup. Haleluya. Kami semua diberkati, kami sambut berkat-Mu hari ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati, sama-sama katakan haleluya. Amin.